Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia NIM 1910413, kelas A1 pagi, mata kuliah perilaku konsumen, dosen Adi Musari SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keluarga dan rumah tangga. Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan konsumen, lingkungan di mana sebagian besar konsumen tinggal dan berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga, gambaran dan pengenalan suatu tempat tinggal oleh sekelompok orang yang terikat dengan keluarga atau kelompok orang yang tidak memiliki ikatan keluarga. Mengapa penting mempelajari keluarga dari perspektif perilaku konsumen? Karena berbagai macam produk dan jasa yang dibeli oleh orang konsumen mengatasnamakan keluarga. Berikutnya, produk dan jasa yang digunakan oleh keluarga seringkali dibeli oleh seorang anggota atau individu, namun dalam pengambilan keputusan pengambilan suatu produk dan jasa dipengaruhi oleh anggota lain dan diputuskan bersama anggota keluarga lainnya. Rumah tangga biasa sama dengan seorang atau kelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan kebiasaan makan bersama dari suatu dapur atau mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Rumah tangga khusus sama dengan orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, atau rumah yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga dan kelompok orang yang tinggal dengan makan dan berjumlah lebih dari 10 orang. Rumah tangga keluarga, bukan rumah tangga keluarga. Sebuah rumah yang anggotanya terikat oleh hubungan perkawinan, darah dan adopsi. Rumah tangga keluarga terdiri atas rumah tangga suami istri, rumah tangga suami istri dan anak-anaknya, rumah tangga suami istri dan anak-anak yang tinggal di rumah berbeda, rumah tangga tunggal, dan rumah tangga lainnya. Bukan rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang anggotanya tidak terikat oleh hubungan perkawinan, darah dan adopsi. Bukan rumah tangga atas rumah tangga yang dihuni oleh seorang pria sendiri, seorang wanita sendiri, dan dua orang atau lebih yang mendiami sebuah rumah tangga tanpa adanya hubungan keluarga. Jumlah anggota keluarga atau rumah tangga akan menentukan jumlah dan pola konsumsi suatu barang dan jasa. Jumlah anggota keluarga akan menentukan potensi permintaan terhadap suatu produk dari sebuah rumah tangga. Anggota keluarga saling mempengaruhi dalam keputusan pembelian dari konsumsi suatu produk. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Seorang anggota keluarga mungkin lebih dari satu peran. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan: yang pertama, inisiator atau inisiator. Yang kedua, pemberian pengaruh, influencer. Penyaringan informasi, gatekeeper. Pengambilan keputusan, decider. Pembelian, buyer. Terus pengguna, user. Inisiator. Seorang anggota keluarga memiliki ide atau gagasan sendiri atau mengonsumsi suatu produk. Ia akan memberikan informasi kepada anggota keluarga lainnya untuk dipertimbangkan. Influencer. Seorang anggota keluarga yang memiliki ide dimintai pendapat mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Ia dimintai pendapatnya mengenai kriteria dan atribut produk yang sebaiknya dibeli. Gatekeeper. Seorang anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang dimasuk ke dalam keluarga tersebut. Decider. Seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Biasanya seorang itu memiliki wewenang dalam mengambil keputusan terhadap pembelian suatu barang dan jasa. Buyer. Seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau memberi tugas untuk melakukan pembelian produk, barang, dan jasa. User. Seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengonsumsi suatu barang dan jasa.
Sebuah produk yang akan dikonsumsi oleh semua anggota keluarga biasanya akan dibeli dengan jumlah yang banyak, namun akan ada produk yang dibeli dalam jumlah yang sedikit. Inisiator atau inisiator. Seorang anggota keluarga memiliki ide atau gagasan membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Pemberian pengaruh atau influencer. Seorang anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. Menyaring informasi atau gatekeeper. Seorang anggota keluarga menyaring semua informasi yang dimasuk ke dalam keluarga tersebut. Pengambilan keputusan atau decider. Seorang anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah membeli suatu produk atau suatu merek. Pembelian atau bayar. Seorang anggota keluarga yang membeli suatu produk atau yang diberi tugas untuk melakukan pembelian produk. Pengguna atau user. Seorang anggota keluarga yang menggunakan atau mengonsumsi suatu produk atau jasa. Model pengambilan keputusan produksi oleh sebuah anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, istri dominan dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya, suami dominan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, keputusan autonomi. Yang keempat, keputusan bersama. Istri dominan dalam pengambilan keputusan. Istri memiliki wewenang untuk memutuskan produk dan merek apa yang dibeli untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarganya. Suami dominan dalam pengambil keputusan. Suami memiliki wewenang untuk memutuskan produk dan merek apa saja yang dibeli untuk dirinya sendiri dan untuk anggota keluarganya. Keputusan autonomi. Keputusan dilakukan oleh istri atau suami yang bisa dilakukan tanpa tergantung daripada salah satunya. Si suami dapat memutuskan pembelian produk tanpa harus bertanya pada istrinya. Dan begitu juga sebaliknya. Keputusan bersama. Keputusan untuk membeli produk dan jasa dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Keputusan untuk membeli produk barang dan jasa yang berharga mahal biasanya dilakukan bersama. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera memberikan landasan bagi keluarga dalam menjalankan fungsi. Yang pertama, fungsi keagamaan. Yang kedua, fungsi sosial budaya. Yang ketiga, fungsi cinta kasih. Yang keempat, fungsi melindungi. Yang kelima, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Yang keenam, fungsi reproduksi. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi keagamaan. Mendorong dan mengamankan anggota agar kehidupan keluarga menjadi wahana permainan nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi sosial dan budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Fungsi cinta kasih memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan antara anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antara generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersamanya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Fungsi melindungi seluruh anggota keluarganya sehingga seluruh anggota keluarga mendapat rasa aman dan nyaman. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan pesan kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar dapat melakukan penyesuaian dengan kehidupan di masa depan dalam membentuk keterampilan, keahlian, dan pengetahuan. Fungsi reproduksi melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat
kegiatan keluarga yang sebaiknya dilakukan untuk membina anak sebagai konsumen yang baik. Sosialisasi diartikan proses bagaimana seorang memperoleh pengetahuan, keahlian, dan hubungan sosial yang menyebabkan ia mampu berpartisipasi sebagai anggota keluarga. Arti sosial yang dimaksud dalam buku perilaku konsumen Sumarwan 2006 adalah sosialisasi anak sebagai konsumen. Maksudnya adalah proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsinya sebagai konsumen. Sosialisasi anak sebagai konsumen. Proses di mana seorang anak memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang relevan dengan fungsi sebagai konsumen di pasar. Proses sosialisasi ini diartikan juga sebagaimana proses seorang anak memperoleh pengetahuan tentang bagaimana jasa serta pengetahuan konsumsi dan pencarian informasi serta keterampilan untuk menawarkan barang dan jasa. Model sosialisasi anak sebagai konsumen. Strickman dan Kanuk 2000. Anak muda, yaitu anggota keluarga lainnya, mempengaruhi nilai-nilai dasar dan keterampilan individu, cara berpakaian, etika dan sopan santun, motivasi kerja, motivasi belajar, pekerjaan, karir, norma perilaku konsumen. Terus anak muda, teman-teman, mempengaruhi sikap dan perilaku yang lebih ekspresif, yaitu gaya, fashion, fat, in out, perilaku konsumen yang diterima. Model sosialisasi konsumen terdiri atas 3 unsur utama. Yang pertama, faktor latar belakang, karakteristik konsumen seperti status sosial, ekonomi, usia, kelas sosial, dan agama. Yang melakukan sosialisasi adalah seseorang yang secara langsung berhubungan dengan konsumen dan memiliki pengaruh terhadap konsumen tersebut. Proses belajar dipengaruhi oleh orang yang melakukan sosialisasi terhadap tersebut dan akan mempengaruhi proses belajar konsumen melalui proses belajar modeling, penguatan, dan kognitif. Hasil akhir dari proses sosialisasi dalam konsumen yang telah tersosialisasi. Model sosialisasi konsumen Mowen dan Miller pada tahun 1998. Latar belakangnya, status sosial ekonomi